Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ana Mukayaro selaku dosen pengampu rekayasa perangkat lunak. Perkenalkan, nama saya Vika Soleha dan rekan saya bernama Nur Fitriana Fajrin. Nurtiana Septri Marlina Simanjuntak. Arinanta Sembiring. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Aplikasi Kasir Berbasis Web pada Indomaret. Untuk Nur dipersilakan untuk membahas materinya pertama. Latar belakang. Indomaret adalah gerai minimarket atau toko retail yang didirikan dengan menggunakan sistem franchise oleh anak perusahaan milik Salim Group. Perkembangan teknologi informasi telah memacu cara baru bagi organisasi dalam menjalankan bisnis. Teknologi informasi telah menjadikan kegiatan-kegiatan bisnis menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Teknologi dan akses yang mudah serta murah untuk penjualan suatu bisnis mengubah cara organisasi maupun individu di berbagai negara dalam melakukan bisnis. Biaya untuk transaksi bisnis yang lebih murah, peraturan pemerintah dalam bisnis global, dan peningkatan infrastruktur komunikasi antar berbagai negara juga mendukung suatu praktik bisnis yang disebut globalisasi. Globalisasi ini ke depannya akan semakin kompleks seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi akan aplikasi yang berspesifikasi tinggi dan faktor yang menentukan kemajuan sebuah perusahaan terdapat dalam penjualan. Namun era globalisasi dan teknologi saat ini, penggunaan komputer sebagai salah satu alat teknologi informasi sangat dibutuhkan keberadaannya hampir di setiap aspek kehidupan. Penggunaan perangkat komputer sebagai perangkat pendukung manajemen dan pengolahan data adalah sangat tepat dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas data. Dengan demikian, penggunaan perangkat komputer dalam setiap informasi sangat mendukung sistem pengambilan keputusan. Selanjutnya untuk tujuan dan manfaat pada penelitian ini, yaitu untuk menyampaikan informasi tentang produk tersebut, untuk mengetahui penggunaan sistem informasi Indomaret dalam bidang penjualan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana rancangan sistem penjualan pada Indomaret secara efektif dan efisien agar dapat memudahkan proses penjualan serta dapat digunakan ruang lingkup. Dalam penulisan tugas ini, kelompok kami memberikan batasan pembahasan yaitu meliputi produk, cara pemesanan oleh customer. Adapun untuk admin meliputi halaman login, master data yang terdiri dari admin, customer, kategori produk-produk, dan serta proses transaksi yang terdiri dari data pemesanan. Admin dapat mengelola halamannya dengan cara menambahkan data pembelian, menghapus data, mengedit data, serta memperbarui data. Metodologi pengembang yang kami gunakan adalah model waterfall. Model waterfall yang kami gunakan ada 3 tahap, yaitu analisa kebutuhan, desain, dan pengujian. Pada analisa kebutuhan, kami melakukan proses kebutuhan data yang dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat memahami perangkat apa yang dibutuhkan oleh user. Yang kedua, desain yang dilakukan dengan merancang desain tampilan antarmuka pengguna dan desain database. Yang ketiga itu pengujian. Pada tahap ini, pengujian yang dilakukan yaitu pengujian black box. Analisis kebutuhan. Ada 2 kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional pada Indomaret dan kebutuhan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsional sendiri yaitu 1. Pengolahan data barang, data karyawan, data supplier, dan data member. Yang kedua yaitu mencari data barang, karyawan, dan supplier. Yang ketiga yaitu menghandle transaksi penjualan. Yang keempat menghandle transaksi pembelian. Yang kelima menghasilkan laporan data transaksi. Yang keenam menghasilkan laporan barang, supplier, member, dan karyawan. Yang ketujuh, mencetak kartu member. Yang kedelapan, mencetak nota. Untuk kebutuhan non-fungsional, yang pertama yaitu kebutuhan perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Yang ketiga, kebutuhan sumber daya manusia atau brainware. Yang keempat, kinerja. Yang kelima, keamanan. Dan yang keenam, informasi.
Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Dortiana. Baik, di sini saya akan melanjutkan desain use case diagram pada Indomaret. Di sini terdapat dua aktor, yaitu admin dan kasir. Aktor akan mengelola Admin setelah login akan mengelola data transaksi, menambah, mengedit, dan menghapus stok produk. Menambah, mengedit, dan menghapus kategori produk, merubah harga produk, melihat data pelanggan, melihat data laporan, dan pengaturan akun. Sedangkan kasir setelah login akan melakukan transaksi, melihat stok produk, melihat harga barang, dan membuat member untuk pelanggan. Spesifikasi dan skenario use case. Nama use case, deskripsi. Use case ini menyediakan layanan pembelian produk pada Indomaret. Aktor, pembeli, precondition, login, post condition, pembeli memilih produk, pembeli melengkapi apa saja produk yang akan beli, pembeli memilih cara pembayaran, dan relasi extend dari login. Dan di sini aksi aktor atau pembeli. Aksi aktor atau pembeli, satu customer memiliki produk yang ada pada Indomaret dan reaksi sistem yaitu sistem akan menampilkan produk data barang dan harga. Customer membeli barang yang ada di Indomaret dan reaksi sistem akan menampilkan halaman untuk memilih cara pembayaran. Aksi atau aktor customer memilih cara pembayaran dan sistem akan menampilkan jumlah pembayaran. Customer melakukan pembayaran dan reaksi sistem akan menampilkan status barang sudah terbayar. Activity diagram. Di sini terdapat 3 aktor dan 1 sistem, yaitu customer, kasir, dan owner. Customer akan memilih barang dan menyerahkan barang ke kasir, dan kasir akan memilih menu penjualan, menginput data barang, menghitung total, cetak struk, simpan data, dan kasir akan memberikan struk, dan customer akan menerima struk dan membayar. Setelah customer membayar, kasir akan menerima pembayaran dan akan tersimpan di sistem. Setelah itu, sistem akan membuat laporan penjualan, laporan pembelian, dan laporan stok barang. Dan owner akan menerima laporan. Sequence diagram. Pada sequence diagram di atas, kasir mengakses halaman dengan memasukkan username dan password. Selanjutnya, sistem akan melakukan validasi data kasir, di mana jika login gagal, sistem akan kembali ke halaman login. Dan jika login berhasil, sistem akan masuk ke halaman transaksi. Setelah itu, kasir dapat melakukan transaksi jual beli dengan konsumen. Selanjutnya akan dibahas dengan teman saya Hardina Sembiring. Ya, baik, saya menunjukkan di sini kelas diagram. Di dalam kelas diagram ada beberapa database yang terdiri dari pelanggan, barang, transaksi, kasir, login, dan owner. Pada database pelanggan itu terdiri dari ID pembeli, nama, alamat, email, dan transaksi. Pada database barang terdiri dari ID barang, nama, jumlah, tambah, edit, hapus, dan simpan. Dan di ID kasir ada ID kasir, nama kasir, kelola transaksi, dan transaksi. Selanjutnya pada ID transaksi ada nota, nomor nota, nama barang, jumlah, total harga, total bayar, kembali, input, edit, hapus, dan simpan. Selanjutnya pada database login terdiri dari username, password, add, edit, dan hapus. Pada database owner terdiri dari username, password, nama, alamat, email, dan cek laporan.
pada komponen diagram, di sini ada database post yang dimulai dari MySQL lalu ke database dimulai dari sistem informasi kasir yang dari 4 komponen, yaitu pertama ke database mpost, lalu ke MySQL, lalu jQuery JS, Style CSS, dan SM Server. Lalu akan menjadi PHP application. Deployment diagram. Deployment diagram di sini ada 3, yaitu web server yang terdiri dari sistem informasi kasir, halaman utama, admin, style CSS, XMPP. Lalu database server terdiri dari mpost, MySQL database, dan pada database client PC ada browser. ARD pada Indomaret. ARD pada Indomaret di sini ada 3 pihak, yaitu kasir, jual, dan barang. Di dalam kasir ada nama, nomor nopek, dan alamat. Lalu pada jual terdiri dari total bayar, nomor kuantasi, nopek, kode barang, dan jumlah barang. Pada barang terdiri dari harga, nama barang, kode barang, stok, merek, dan jenis. Berikut adalah contoh bagian website login pada aplikasi Indomaret yang dimana di sini diminta email dan password terlebih dahulu. Lalu berikut halaman beranda admin, halaman data produk admin. Yang di sini adalah ini tampilan awal yang akan muncul ketika admin melakukan login pada aplikasi atau website sistem pada Indomaret. Yang di sini ada ketika kita membuka, sebelah kiri adalah bagian beranda dan sebelah kanan adalah bagian data produk. Di dalam data produk terdiri dari Gumband Zoom atau kategori Gen Zoom, di mana di sini tanda biru itu menandakan edit atau mengatakan edit. Kalau tanda yang X itu warna merah, yaitu menandakan hapus. Dan selanjutnya adalah data pembayaran admin. Data pembayaran admin yang dimana di dalam data pembayaran admin orang ini terdiri dari data customer yang melakukan pemesanan yang terdiri dari email, nama pelanggan, telepon, tanggal pembelian, total bayar, status pembayaran, dan aksi atau detailnya. Seperti berikut, yang dimana pertama nama pembeli, email pembeli itu satria@gmail.com, yang dimana nama pelanggan Satria 32, nomor teleponnya 0852
18, 19, 17.00, di mana dia melakukan pembelian pada tanggal 3 April 2021 yang di mana total pembayarannya sekitar kurang lebih 200.000. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Pika Soleha. Di sini saya akan membahas tentang halaman data pembayaran admin. Di dalam menu admin terdapat data pemesanan. Di sini terdapat ada nomor, email, nama pelanggan, telepon, tanggal, total bayar, status pesan pembayaran, dan aksi. Seperti contoh nomor 1, yaitu emailnya atas nama satria@gmail.com. Nama pelanggannya Satria32. Nomor teleponnya 0852 18 19 1 700. Tanggal pemesanan ini 2021 bulan 4 tanggal 3. Total bayarnya 20.000. Status pembayarannya itu masih baru, berarti di sini maksudnya masih status pembayaran baru itu berarti dia baru mesan. Lalu selanjutnya kalau misalkan status pembayarannya terkirim, berarti keuangannya sudah masuk dan barangnya akan segera dikirim. Lalu selanjutnya next. Di sini ada pengujian black box pada kasir Indomaret. Nah, ada nomor, deskripsi pengujian, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan keterangannya. Misalkan di nomor 1, login admin dan kasir. Hasil yang diharapkannya, sistem akan menampilkan pemberitahuan. Harap diisi user dan password dengan benar. Hasil pengujian, sistem akan memberitahukan user dan password benar. Keterangannya sesuai. Nomor 2, menekan menu on click. Hasil yang diharapkannya penyimpanan data tidak berhasil, error. Hasil pengujiannya penyimpanan data tidak berhasil. Keterangannya sesuai. Lalu nomor 3, simpan dengan semua file yang sudah terisi. Hasil yang diharapkannya sistem akan menampilkan pemberitahuan harap sesuai diisi semua file. Hasil pengujiannya sistem akan menampilkan pemberitahuan user berhasil. Keterangannya sesuai. Nomor 4, menambahkan, menghapus, serta edit produk. Hasil yang diharapkan sistem akan menampilkan pemberitahuan hapus data tidak berhasil. Hasil pengujiannya sistem akan menampilkan pemberitahuan penambahan user berhasil. Keterangannya sesuai. Lalu nomor 5, menambahkan user. Hasil yang diharapkannya sistem akan menampilkan pemberitahuan penambahan user gagal. Hasil pengujiannya, sistem akan menampilkan pemberitahuan penambahan user berhasil. Keterangannya sesuai. Lalu terakhir, nomor 6, logout menu. Hasil yang diharapkannya gagal logout. Hasil pengujiannya logout. Keterangannya sesuai. Next. Kesimpulannya. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan tentang perancangan aplikasi sistem informasi pada kasir berbasis web pada Indomaret, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Di antaranya adalah nomor 1, aplikasi kasir berbasis web ini dapat mempermudah pengguna, khususnya kasir dalam hal proses pengolahan data transaksi penjualan, memantau persediaan produk, serta dapat menambahkan persediaan produk dan mendapatkan jumlah stok persediaan produk jual yang kemudian tersimpan pada sistem. Lalu nomor 2, aplikasi kasir berbasis web ini juga dapat memudahkan karyawan mendapatkan informasi mengenai transaksi-transaksi penjualan untuk kemudian digunakan untuk memproses informasi selanjutnya, seperti laporan penjualan secara periodik atau berskala. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.